Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mengenai masalah zakat fitrah ini luar biasa. Karena zakat fitrah itu perkara yang sangat diagungkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ketika puasa ada perkara hablun ilallah. Jadi hablun ilallah antara orang yang puasa, antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun zakat fitrah hablun ilallah wa hablun ilan nas. Perkara antara dia dengan Allah dan perkara dia juga dengan sosial dengan manusia. Lalu nanti Idul Fitri hablun ilan nas, yaitu perkara antara dia dengan manusia yang lain. Nah, zakat fitrah itu hukumnya wajib fardu ain. Artinya fardu ain itu fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada per individual. Dan menariknya di sini, kalau sholat, puasa, dan yang lain itu diwajibkan kepada orang yang baligh saja. Bahkan seperti zakat yang lain, itu zakat mal, zakat tijarah, itu ada pembahasan masalah nisab dan haul. Adapun di zakat fitrah tidak ada. Artinya ini ibadah yang sangat menarik. Yang kedua, ibadah yang sangat ditekankan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ditekankan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, maka pelaksanaan itu harus juga dengan benar. Bagaimana dengan benar? Tentu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diwajibkan zakat fitrah tanpa nisab, tanpa haul, tanpa ada syarat baligh. Artinya zakat fitrah itu diwajibkan untuk semua kalangan manusia, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun tua, bahkan juga mereka yang belum baligh. Nah, zakat fitrah itu seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafath. Zakat fitrah itu pensucian bagi mereka yang puasa daripada kekurangan-kekurangannya, kerusakan-kerusakannya, kesalahan-kesalahannya. Karena orang puasa itu, umumnya manusia itu ketika dia berpuasa ada kekurangan, ada kesalahan, ada kerusakan. Kerusakan itu karena banyak kerusakan di dalam puasa tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasanya. Seperti berbohong, namimah, ghibah, dan seterusnya. Nah, Nabi SAW tadi bersabda, zakatul fitri tuhratul lis-shaimi minar rafath. Jadi zakat fitrah itu pensucian bagi orang yang puasa dari kesalahan, kekurangan, dan juga keburukan-keburukan puasa itu. Wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin, dan juga memberi makan kepada fakir dan miskin. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Ibnu Majah. Adapun pelaksanaan zakat fitrah itu mesti diperhatikan, karena zakat fitrah itu tidak hanya memberikan beras begitu saja, tapi semuanya ada aturannya. Aturan-aturan ini sudah termaktub dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf maupun khalaf. Nah, perkara-perkara ini mesti diikuti. Jadi tidak bisa langsung asal memberi beras begitu saja. Semua ada aturan. Sholat ada aturannya, wudhu ada aturannya, haji ada aturannya. Maka zakat fitrah pun juga ada aturannya. Adapun aturannya, yang pertama kita ambil yang ringan-ringan saja, yang sudah umum. Yang pertama, ketika memberikan zakat fitrah itu harus diukur berasnya dulu. Jadi berasnya itu ulama-ulama sepakat, ulama mutaakhirin sepakat zakat fitrah yang dikeluarkan itu 2,75. Jadi 2 kilo, 75. Itu sepakat para ulama. Tapi ada sebagian ulama mengatakan 2,5. Sebagian ada ulama mengatakan tidak 3. Maka kita ambil yang di tengah-tengah 2,75. Nah, ihtiyatan untuk jaga-jaga kata ulama, maka yang baik dilebihkan menjadi 3 kilo.
Nah, 3 kilo itu kalau seandainya nanti dihisap kok 2,7,5, sisanya itu lebihnya, maka itu dihitung pahala sedekah. Maka kita ambil itu tadi per kepala, per orang 3 kilogram. Nah, ketika kita mengeluarkan, sebelum dikeluarkan kepada panitia zakat atau amil zakat, itu harus diniati dulu. Jadi diniati. Setelah diniati, baru dipasrahkan kepada panitia zakat atau amil. Karena panitia zakat itu berbeda dengan amil zakat. Panitia zakat itu yang dihimpun oleh masyarakat sendiri. Atau itu mandiri dari masjid, dari musola, majelis taklim, dan yang lain-lain. Atau organisasi. Mereka membangun sendiri, mereka bikin struktur sendiri, mereka menunjuk orang-orang dengan organisasi itu sendiri, atau masjid, atau musola, atau majelis taklim. Adapun amil zakat itu yang diangkat oleh Kemenak secara langsung. Ya. Jadi diangkat oleh Kemenak secara langsung itu kalau per kabupaten atau per kota. Nah, maka panitia itu sama amil itu mereka yang membagikan zakat. Maka ketika kita membawa kepada panitia atau amil, itu juga ada niat lagi yang kedua. Apa niat lagi yang kedua? Niat taukil. Jadi harus ada niat mewakilkan. Yang pertama niat zakat, yang kedua niat mewakilkan. Nah, sekarang kerancuan pada masyarakat kita, saudara-saudari kita ini, mereka ketika membawa beras tidak diniati dari rumah. Zakatnya atau berasnya dibawa, lalu dipasrahkan kepada amil zakat. Ketika dipasrahkan kepada amil zakat atau panitia zakat, mereka baru niat. Setelah niat, lalu mereka pergi. Artinya, ketika dia niat zakat di depan panitia atau di depan amil, itu baru niat zakat, belum ada taukil. Artinya mewakilkan, ini zakat fitrah saya, ini zakat fitrah saya, dan juga anak-anak saya, istri saya wakilkan kepada panitia ABC atau amil ABC. Maka ini dinamakan taukil. Nah, kalau tidak ada sighot taukil, maka kata ulama-ulama, zakat tersebut tidak sah. Karena zakat itu ketika dikeluarkan, kalau dari tangannya sendiri, dari muzaki, atau orang yang mengeluarkan zakat itu langsung dikasihkan kepada fuqara wal masakin secara langsung, itu tidak perlu ada taukil. Karena dia memberikan secara langsung. Adapun kalau dia memberikan kepada orang tertentu seperti panitia, ya, panitia zakat atau amil, maka dia harus ada sighot taukilnya. Kalau tidak ada sighot taukil, maka zakatnya tidak sah. Itu satu. Yang kedua, ketika mengeluarkan zakat, itu kebanyakan orang rancu. Jadi sighot taukil bercampur dengan sighot niat. Itu tidak boleh seperti itu, mesti dipisah. Jadi niat dulu, baru nanti zakat. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa difahami. Jadi niat zakat berbeda, mewakilkan zakat itu juga berbeda. Itu hal pertama. Hal kedua, untuk muzaki, orang yang mengeluarkan zakat itu harus orang yang bertanggung jawab atas nafkah. Siapa yang bertanggung jawab atas nafkah? Misal suami. Suami itu dia bertanggung jawab nafkah untuk istrinya. Jadi istrinya itu kan dinafkahi oleh suaminya. Juga anak-anaknya yang belum baligh. Ini mesti jadi catatan ini. Anak-anak yang belum baligh itu wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Adapun yang sudah baligh itu tidak wajib dinafkahi oleh orang tuanya, kecuali anak yang sudah baligh belum mampu bekerja atau dia menuntut ilmu agama. Misal mondok pesantren, itu orang tuanya wajib menafkahi. Begitu juga zakat. Jadi suami, seorang ayah ini, kepala rumah tangga, itu ketika dia mengeluarkan zakat,
Untuk istrinya, maka dia tidak wajib izin. Untuk anaknya juga tidak wajib izin. Kalau anaknya yang sudah baligh itu dan dia mampu bekerja, maka dia wajib izin kepada anaknya. Sebagian ulama mengatakan, anak yang sudah baligh, walaupun dia belum mampu bekerja, maka si ayah ketika mengeluarkan zakat fitrah, itu wajib izin kepada anaknya. Kalau tidak ada izin dari anaknya, maka hukumnya tidak sah mengeluarkan zakat. Ini yang tertera di kitab-kitab fikih yang ditulis oleh ulama-ulama yang diikuti oleh umat manusia. Nah, kalau seandainya ada orang tua mengeluarkan zakat, anaknya sudah baligh, apalagi anaknya sudah 18 tahun, 19 tahun, main keluarkan begitu saja tanpa izin anaknya, maka zakatnya tidak sah. Hal ketiga, anak yang memiliki orang tua. Jadi anaknya sudah dewasa, dia punya orang tuanya fakir atau miskin atau sudah tidak mampu bekerja. Maka anaknya ketika mengeluarkan zakat untuk orang tuanya itu tidak wajib izin. Kenapa tidak wajib izin? Karena sang anak itu diwajibkan oleh syariat, oleh agama Allah Subhanahu wa taala untuk menafkahi kedua orang tuanya. Nah, lalu yang ketiga, perkara yang ketiga, seorang istri, dan ini banyak kejadian di kalangan masyarakat, jadi beras zakatnya sudah disiapkan, bahkan sudah diniatkan, tapi belum disetorkan kepada panitia zakat seperti masjid, musola, dan yang lain. Suaminya lagi pergi. Tahu-tahu suaminya ketika pulang beras zakatnya sudah tidak ada. Loh, kemana beras zakat saya? Ternyata sama istrinya sudah dibawa ke masjid atau ke musola atau ke majelis taklim. Sah apa enggak ini? Kata ulama tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Karena si istri itu membawa begitu saja tanpa ada izin dari suami. Maka ketika si istri itu membawa beras tersebut tanpa izin suami itu tidak sah. Kapan bisa sah? Kalau ada izin dari suami atau disuruh oleh suami. Yang kedua, kadang-kadang perkara seperti itu istri membawa beras. Nah, kebanyakan di masyarakat itu sudah istrinya yang membawa beras tanpa izin suami, terus diberikan kepada panitia, tidak ada sighah taukil. Maka ini zakatnya kacau balau. Dia tidak sah. Oh, kok semuanya ini kok tidak sah? Aturannya kok sulit sekali ini. Kan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih Sayang. Kalau dalilnya seperti itu, ini namanya dalil yang tidak berargumentasi. Dalil yang tidak berdalil namanya. Allah Subhanahu wa taala memang betul, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Kasih Sayang, Allah Maha Mengerti. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan aturan. Aturan ini namanya ajaran syariah. Ahkam, hukum-hukum itu diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad SAW diajarkan kepada para sahabat, para ahlul bait, turun kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya pada ulama kita dan sampai kepada kita. Jadi mesti sesuai dengan aturan itu. Nah, lalu perkara masalah amil zakat. Ini masalah amil zakat sama panitia zakat sangat berbeda. Yang pertama, amil zakat itu yang diangkat oleh Kemenak. Jadi Kemenak resmi mengangkat beberapa orang, maka orang-orang tersebut namanya amil. Mereka ini yang berhak mendapatkan zakat. Jadi amil yang diangkat oleh Kemenak, dia boleh ngambil beras zakat itu, tapi tentu sekedarnya. Jadi ada dua syarat. Syarat yang pertama, ngambilnya sekedarnya, artinya secukupnya. Jangan dipresentasikan, sekian persen, atau ngambil semaunya sendiri. Itu tidak boleh. Itu diharamkan oleh agama. Jadi ngambil secukupnya.
Syarat yang kedua, amil yang boleh ngambil dari beras zakat itu mereka yang tidak digaji oleh Kemenak atau pemerintah. Kalau mereka digaji oleh Kemenak atau pemerintah, seperti Pemda, ya, kalau di kabupaten ini kan Pemda, digaji oleh Pemda, maka mereka tidak boleh mengambil beras zakat. Kalau mereka ngambil, maka mereka berdosa. Kenapa kok mereka berdosa? Ya, karena mereka ngambil hak orang bukan hak dia. Yang kedua, panitia. Ini masalah panitia juga banyak rancu. Banyak orang fahamnya saya panitia namanya amil. Oh, enggak begitu. Nah, yang lebih parah lagi, panitia itu bukan mereka mendapatkan beras dari beras zakat. Bahkan lebih parah dari itu. Yang pertama, panitia tidak boleh menerima beras zakat. Jadi beras zakat atas nama panitia mereka tidak boleh. Tapi kalau mereka ngambil atas nama al-fuqara wal masakin, itu diperbolehkan. Tapi kalau atas nama panitia zakat, itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, panitia zakat ini ketika beras sudah dikumpulkan, dijadikan satu, pembelian plastik untuk pembagian beras, itu mereka menjual beras zakat. Jadi mereka beli plastik untuk pembagian zakat. Uangnya dari mana? Uangnya dari beras zakat. Oh, itu tidak boleh. Itu hukumnya haram. Kenapa kok hukumnya haram? Karena beras itu sudah punya hak orang lain. Jadi tidak boleh dijual belikan. Yang kedua, kadang lebih parah lagi, bukan hanya dibelikan plastik saja. Kadang untuk beli, mohon maaf, kadang untuk beli rokok, beli kopi, beli makanan, beli cemilan, hasil dari beras yang dijual. Ini hukumnya haram. Jadi tadinya niatnya baik, ngabdi untuk masyarakat, ngabdi untuk agama Allah Subhanahu wa taala, malah ternyata salah kaprah, yang ada dia dapat dosa. Makanya semuanya dibutuhkan ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, maka dikhawatirkan ibadahnya malah bisa jadi maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Lah, solusi untuk panitia seperti apa? Solusi terbaik untuk panitia itu mereka jual beras. Jadi orang yang pengen zakat diumumkan di masjid atau di musola atau di majlis salim bahwa panitia zakat menyediakan beras untuk dibeli untuk nanti dikeluarkan zakat. Nah, panitia misal per kilonya kok 30.000, boleh panitia menjual 35.000. Nanti hasil 5.000 dikalikan itu sudah lumayan itu. Nah, itu nanti buat beli plastiknya, buat beli rokok kopinya panitia, buat beli cemilan panitia. Bahkan kalau memang itu lebih, bisa juga dimasukkan kas ke masjid atau musola atau majlis salim, bisa juga nanti untuk dibagikan kepada para panitia. Nah, itu solusi yang terbaik. Jadi solusi terbaik, panitia menjual beras, nanti orang yang pingin zakat, muzaki mereka beli. Cuman di sini ada perkara yang perlu digarisbawahi. Nah, orang yang beli beras, ketika mereka beli beras, itu namanya ada akad. Jadi akad itu mereka jual beli dulu. Selesai akad jual beli, selesai, baru dia niatkan. Jadi yang beli beras itu, muzaki, dia beli dulu. Selesai dia beli, baru dia niatkan berasnya untuk zakat. Selesai dia niatkan untuk zakat, baru diwakilkan kepada panitia. Itu aturannya seperti itu. Karena dalam hukum fikih itu tidak boleh ada dua akad dalam satu majelis. Dalam satu majelis harus satu akad. Jadi satu akad, satu majelis, satu akad. Seperti itu. Nah, kalau seandainya ada orang dia beli beras di panitia, main bayar duit aja, sudah saya beli sekian kilo, sudah ya langsung buat zakat. Itu tidak sah. Tidak sah karena tidak mengikuti aturan atau jenjang atau step by stepnya syariat atau ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi perkara-perkara itu penting. Dan yang penting lagi, dianjurkan kepada panitia atau amil menyediakan kertas.
kertas ini yang ada tulisan niat zakat seperti apa. Jadi niat zakat untuk dirinya seperti apa. Nanti niat zakat untuk putrinya seperti apa, untuk putranya seperti apa, untuk istrinya seperti apa, untuk ayahnya seperti apa, untuk ibunya seperti apa. Itu mesti disediakan kertas semacam itu, bahasa Arabnya, bawahnya ada bahasa Arab tapi tulisan bahasa Indonesia, itu dibaca bagi orang yang tidak bisa membaca tulisan bahasa Arab, lalu di bawahnya terjemahannya. Kenapa kok ada terjemahannya? Terjemahannya itu penting sekali. Kenapa kok penting? Karena ketika orang melafadzkan niat bahasa Arab itu, dia faham apa yang dilafadzkan. Jangan sampai ada orang melafadzkan niat, tapi dia tidak faham apa yang dia lafadzkan. Jadi ini penting sekali ketika dia melafadzkan niat, dia memahami apa yang diniatkan. Nah, lalu terakhir buat penutup, masalah mustahik. Mustahik itu, nah sekarang ini rancu. Jadi tidak bisa membedakan mana penerima zakat, mana bukan penerima zakat. Penerima zakat itu kan asnafu thamaniyah, jadi ada 8 golongan. Tapi zaman sekarang ini, kalau kita cari-cari, paling kita nemu itu 2 golongan. Kalau dipaksakan lagi, kita teliti, kita bisa dapat 3 golongan. 3 golongan itu fakir, miskin, yang ketiga ghorim. Ghorim itu mereka yang berhutang. Jadi mereka terlilit hutang. Tapi hutangnya untuk apa? Terlilit hutang karena memang dia utang, nanti uangnya itu untuk perkara-perkara keagamaan. Misal ada orang dia utang demi masjid, dia utang demi majelis taklim, dia utang demi pondok pesantren, dia utang demi musola. Itu mereka namanya ghorim, maka mereka boleh diberi zakat. Tapi kalau yang utangnya sekarang yang sudah umum, utang kredit motor, kredit mobil, maka mereka tidak termasuk ghorim. Nah, tapi pada intinya fuqara wal masakin. Nah, ini kebanyakan di kampung-kampung atau di daerah kita. Jadi ketika beras zakat dikumpulkan, lalu sama panitia dibagikan secara rata. Ini tidak boleh begitu secara rata. Jadi semua desa atau satu dukuh itu mereka dapat beras zakat dan porsinya sama. Ini tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Kecuali kalau satu dukuh itu fuqara wal masakin, itu beda lagi. Kita bisa temukan di beberapa daerah, misalkan di pedesaan yang naik agak ke gunung itu kita bisa menemukan beberapa dukuh, bahkan beberapa desa, itu satu desa atau satu dukuh fuqara wal masakin. Kalau dibagi ratakan boleh. Tapi kalau di sana ada orang yang mampu, tidak masuk pada fuqara masakin, yang berdosa panitia. Yang menerima berdosa juga. Jadi yang berdosa 2, panitia dan yang menerima. Yang kedua, ketika membagikan, orang yang lebih miskin atau lebih fakir itu lebih didahulukan. Dan jatahnya diberi lebih banyak porsinya. Yang ketiga, hitung kepala. Jadi satu rumah ada fakir miskin. Di rumah yang lain juga ada fakir sama miskin. Tapi fakir miskin ini yang satu rumah itu ternyata satu kakak hanya isinya 3. Yang satu lagi isinya ada 5 orang. Jadi satu kakak ada 5 kepala, yang satu 3 kepala. Mana yang kita beri lebih banyak? Tentu yang lebih banyak kita kasih yang 5 kepala. Jangan disamaratakan. Nah kadang-kadang dalilnya itu argumentasinya adil. Adil itu bukan sama rata. Adil itu wad'u syai' fi mahallihi. Adil itu definisinya ialah menaruh sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil, bukan sama rata. Karena kalau banyak perkara sama rata malah jadinya tidak adil nanti. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ini bisa membantu bagi saudara-saudari kita, muslimin muslimat, mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir buat penutup, saya tidak sertakan referensi-referensi kitabnya, tidak sertakan dalil-dalilnya, karena saya khawatir akan terlalu panjang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.